Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom semuanya. Suara saya terdengar baik di Tuhan ya. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema, jadilah prajurit Kristus yang baik dan tangguh. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dan disambung dengan 3-4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, puji Tuhan, hari Rabu kemarin tanggal 17 Agustus yang lalu kita semua seluruh bangsa Indonesia bersukacita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dengan sukacita. Dan semboyannya apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, gitu Tuhan. Nah, saudara tahukah ternyata kita sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya diangkat sebagai anak-anak Allah. Seperti tertulis dalam Galatia 3 ayat 26, firman Tuhan berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara, kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang baik dan tangguh. 2 Timotius tadi ayat yang ketiga berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, Alkitab dengan tegas dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang percaya sedang diperhadapkan dengan peperangan rohani, yaitu kita berperang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Jadi musuh kita itu bukan mertua kita, menantu kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tapi musuh kita adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh yang jahat yang ada di udara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa yang jahat. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar menjadi seorang prajurit yang baik dan tangguh supaya kita dapat melawan dan mematahkan segala tipu muslihat iblis dan godaan-godaannya. Kita harus berhati-hati, waspada terhadap iblis yang selalu berusaha menjalankan taktiknya yang licik, yang licin, dengan berbagai cara untuk menjatuhkan iman kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena itu kita harus belajar untuk kuat dan bisa melawannya. Jangan sampai terseret, termakan oleh bujuk rayu si iblis. Ya, Rasul Petrus menasihatkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia yang menanggung penderitaan yang sama. Memang saudara, untuk menjadi prajurit yang benar-benar tangguh, yang baik di akhir zaman ini tentu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, paling sedikit ada dua hal, dua kebenaran, saya singkat dengan akronim 2H, agar kita dapat menjadi prajurit yang baik dan tangguh. Prajurit Kristus yang baik dan tangguh. Nah, apa saja? Yang pertama, H pertama, kita harus hidup fokus kepada Tuhan sepenuhnya. Hidup berfokus kepada Tuhan sepenuhnya. Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, seorang prajurit yang kalau masih harus terus disibukkan dengan urusan pribadinya dan mengesampingkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang terpenting, tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, memang saat ini kita bersedih ya, mungkin ada di antara kita atau banyak anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen yang tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jam-jam doanya mulai berkurang, tidak lagi bertekun membaca firman atau merenungkan firman, dan mulai malas beribadah dengan alasan, oh takut COVID ya, enakan onsite dan sebagainya, dengan alasan atau capek, sibuk dengan kerjaan dan sebagainya. Nah, tentu ini sangat berbahaya kalau seorang prajurit telah kehilangan fokus saat berperang, saat berjaga-jaga, dan itu akan membuat dia kehilangan nyawanya walaupun itu sesaat. Saya ingat satu kisah tentang serangan kejutan yang diterima pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh pasukan Jepang. Saat itu Jepang melakukan serangan pada tanggal 7 Desember
1941. Dan itu pada hari Minggu, pada saat Jepang menyerang, ternyata tentara Amerika masih tidur. Mereka tidak siaga karena pada malam Minggu itu mereka habis pesta pora, sehingga ketika pasukan Jepang menyerang, mereka tidak sempat, tidak siaga, dan akibatnya ada 1.177 orang tewas dan hanya 300 orang yang selamat. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus selalu waspada, berjaga-jaga, jangan lengah, agar kita tidak kalah, tidak terlambat untuk menyadari adanya bahaya yang selalu mengancam setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Karena itu saudara, jangan lupa kita harus berjaga. Untuk itu kita harus bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup dalam doa, selalu melekat kepada Tuhan. Supaya kita terus fokus kepada Tuhan. Bukan kepada masalah, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita fokus sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan kuat. Karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah komandan kita, maka kita ini sebagai prajuritnya, kita harus taat kepadanya. Apapun yang diperintahkan komandan kita, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, harus kita kerjakan dengan sepenuh hati, tanpa ada perbantahan. Sebab sebagai komandan kita percaya Tuhan Yesus pasti tahu maksud dan tujuan ketika dia memberikan perintah. Dan dia akan berikan perintah yang terbaik kepada kita untuk kebaikan kita. Yang pasti perintah Tuhan ya bukan untuk mencelakakan kita, tapi membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, saudara, ketika kita fokus kepada perintah Tuhan, kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pasti akan menyelesaikan misi yang Tuhan berikan bagi kita untuk menuntaskan amanat agung, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Karena itu kita harus hidup berfokus pada Tuhan dan hidup dalam kebenarannya, sehingga kita berkenan menjadi prajurit yang baik, yang tangguh, dan kita bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Jadi yang pertama untuk menjadi prajurit yang baik dan tangguh, yaitu kita harus hidup berfokus kepada Kristus. Yang kedua, kita harus hidup disiplin dengan cara berlatih. Ada kata bijak dalam bahasa Inggris yang berkata, practice makes perfect. Artinya latihan membuat sempurna. Semakin kita banyak berlatih, maka kita akan semakin disempurnakan. Artinya kualitas iman kita akan terus meningkat. Ya, kita akan tetap menjadi orang yang Kristen yang kuat. Saya ingat ada sebuah kisah nyata seorang atlet lari wanita pertama yang berhasil meraih 3 medali emas dalam Olimpiade Roma pada tahun 1960. Namanya gadis itu adalah Wilma Rudolph. Padahal ketika Wilma ini masih kecil, ia diserang penyakit polio yang menyebabkan ia lumpuh selama bertahun-tahun. Tetapi pada usia 11 tahun ia mulai bisa berjalan dan dia bercita-cita luar biasa menjadi seorang pelari. Bayangkan ya, dia sakit polio nggak bisa jalan, tapi cita-citanya menjadi pelari. Nah, awalnya orang-orang yang di lingkungannya itu tidak percaya, tapi ibunya ini hebat. Dia terus mendukung cita-cita Wilma. Setelah itu Wilma terus berlatih selama bertahun-tahun dengan disiplin. Sampai akhirnya ia berhasil mewujudkan impiannya menjadi wanita pertama yang merebut 3 medali emas di cabang lari tersebut. Wilma Rudolph membutuhkan kerja keras, banyak latihan dan disiplin yang tinggi untuk menjadi juara. Bukan dengan cara yang instan, tetapi dengan disiplin yang tinggi tanpa mengenal lelah. Saudara, Allah memanggil setiap kita anak-anaknya untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia. Bagaimana caranya kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan? Yaitu kita harus berfokus kepada Tuhan dan terus berlatih, ya, melatih kebiasaan baca firman, doa, disiplin untuk pelayanan, ya. Terus kita harus rajin melatih diri untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Sama seperti Wilma, setiap atlet yang mau menang, dia harus rajin berlatih demi meraih kemenangan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus melatih kerohanian kita melalui disiplin-disiplin rohani, sehingga kita dapat memelihara iman kita dan kita bisa meraih mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kita. Seperti yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8, firman Tuhan berkata,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 berkata bahwa latihan badani terbatas, ya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena itu saudara, kalau kita mungkin sering olahraga, latih badan kita supaya tetap sehat, tapi lebih daripada itu kita harus melatih roh kita untuk supaya senantiasa disiplin, supaya bertumbuh iman kita dan kita semakin menjadi prajurit Kristus yang baik dan tangguh. Oleh karena itu, saudara, kita harus menjaga agar disiplin rohani kita tidak menjadi sekedar rutinitas, ya. Ini merupakan hal yang sangat penting. Kalau kita doa pagi bukan karena takut di absen atau karena rutinitas, tapi benar-benar kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebab kalau kita menganggap semua ibadah kita sebagai rutinitas, kita akan terjebak dalam hal rutinitas dan tidak mengalami pertumbuhan iman yang sesungguhnya. Saudara, kehidupan seorang prajurit tidak jauh berbeda dengan olahragawan, di mana hari-harinya penuh dengan latihan dan latihan. Tanpa kedisiplinan dalam berlatih, kita pasti akan menjadi lemah. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, dan kita juga tidak akan bisa menjadi pemenang. Saudara, sebaliknya kalau kita terus melatih, ya, tubuh kita, rohani kita, roh kita dengan disiplin, maka kita akan semakin kuat, makin tangguh dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musuh, godaan iblis atau apapun. Karena itu saudara, kita harus hidup disiplin agar hidup kita bisa hidup dalam kebenaran, sehingga kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, inilah panggilan Tuhan bagi kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai prajurit-prajuritnya. Yesus Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita juga mengikuti jejaknya. Karena itu pagi hari ini mari setiap kita mau menjadi prajurit Kristus yang baik dan tangguh, yang tidak pernah mengeluh saat kita menghadapi ujian dan tantangan, tetapi kita tetap kuat dan kita akan tampil sebagai pemenang. Dan sebagai ayat yang terakhir saya bacakan dalam Roma 8 ayat 37, firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kiranya kita semua menyadari bahwa kita bukan hanya sebagai anak-anak Allah, tapi kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang baik dan tangguh. Dan hidup berfokus kepada Tuhan, terus berlatih, latihan rohani supaya kita semakin bertumbuh sampai mencapai kesempurnaan menjadi sama seperti Kristus. Kiranya firman Tuhan termaterai dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.